Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa jitinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Hadis nomor 104. Kirain 135. Bukan 110. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 104. Babun liyuballighil ilma asyahidu al-ghaiba. Bab agar supaya menyampaikan ilmu orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Jadi bab ini anjuran supaya orang yang hadir menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir. Qala Ibnu Abbasin, telah berkata Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala haddatsana Al-Lais qala haddatsani Sa'idun an Abi Syuraihin annahu qala li Amr ibni Sa'idin wa huwa yab'atsul bu'utsa ila Makkah. Nah, ini dari gurunya Imam Bukhari yaitu Abdullah bin Yusuf terus sampai kepada Abi Syuraih. Nah, Abu Syuraih ini dia berkata kepada Amr bin Sa'id. Dan siapa Amr bin Sa'id ini? Yab'atsul bu'uts. Dia memerintahkan pasukan ila Makkah ke Mekah. Nah, yang berkatanya siapa ini? Abu Syuraih kepada Amr bin Sa'id. Idzan li ayyuhal amir uhadditska qaulan. Berilah izin olehmu kepadaku, duhai pemimpin, hai amir, hai pejabat. Izin apa? Uhadditska qaulan. Aku akan mengatakan kepadamu qaulan, satu perkataan. Qoma bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-ghada min yaumil fathi, yang mana keadaannya itu berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fathi. Nanti ada al-ghada itu apa ya? Sami'athu udhunaya, yang mana mendengar kepada perkataan itu kedua telingaku. Wa wa'ahu qalbi,
dan memahami kepada perkataan itu apa? Qalbuku. Jadi perkataan Rasul yang ingin saya sampaikan kepadamu, jika engkau izinkan ini aku dengar oleh dua telingaku sendiri dan aku memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Wa absarathu aynaya hina takallama bi. Dan melihat kepada Rasul itu dua mataku sendiri tatkala beliau berkata-kata dengan perkataan yang akan aku sebutkan padamu. Hamidallah wa athna alaih. Nah, Rasulullah itu memuji kepada Allah wa athna alaih, dan memuji. Itu memujilah, menyempurnakan pujiannya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda. Nah, ini perkataan Rasulullahnya. Inna makkata harramahallah wa lam yuharrimhan nas. Sesungguhnya Mekah itu Allah telah mengharamkannya dan walam yuharrimhan nasu. Tetapi keadaannya bukan manusialah yang mengharamkannya. Jadi Mekah itu kan dia maksud diharamkan itu tidak boleh terjadi di dalamnya apa? Pertumpahan darah. Nah, yang mengharamkan Mekah untuk ditumpahkan di dalamnya darah itu Allah, bukan manusia. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir ayyasfika biha daman. Maka tidak halal bagi seseorang yang iman kepada Allah dan yaumil akhir. Apa yang tidak halalnya itu? Ayyasfika biha daman. Mengalirkan di dalamnya darah. Wala ya'dida biha syajaratan, dan tidak dihalalkan padanya menggergaji atau memotong pohon. Fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu innallaha qad adzina li rasulih wa lam ya'dzan lakum. Maka jika ada seseorang yang mana dia itu menganggap ringan, maksudnya itu membolehkan mengeluarkan darah di Mekah dengan dalil Rasulullah pun futuh Mekah ada perang di situ. Ya. Likitali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, karena Rasulullah berperang di situ dalam pengertian futuh Mekah ini. Ada orang yang terbunuh memang waktu itu, beberapa orang. Faqulu, maka katakanlah oleh kalian. Jadi jangan berdalil dengan itu. Katakan oleh kalian, innallaha qad adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum. Allah itu sudah memberi izin kepada Rasulnya, tapi tidak memberi izin kepada kalian. Ya, soalnya yang mengharamkannya Allah. Lah kamu kalau mau perang di Mekah, minta izin dulu sama Allah. Cuman ya jelas Allah tidak akan mengizinkan. Karena udah gak ada. Maksudnya udah gak ada turun wahyu baru, udah gak ada. Nah, wa innama adzina li biha sa'atan min naharin. Dan sesungguhnya Allah itu mengizinkan kepadaku biha, maksudnya berperang di Mekah itu sa'atan min naharin. Sesaat saja dari siang hari. Tsumma adat hurmatuhal yaum kahurmatiha bil amsi. Kemudian keharamannya hari ini kembali lagi seperti keharamannya kemarin. Wal yuballighi syahidul ghaiba, dan supaya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah itu yang dijadikan dalil itu ya, supaya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Faqila li Abi Syuraihin, maka dikatakan kepada Abu Syuraih, maqala Amrun. Apa yang dikatakan oleh Amr? Jadi Amr itu dia itu pemimpin yang mengutus utusan perang pergi ke Mekah untuk mencari seseorang. Ini saya nggak tahu, nanti kalau nggak salah ada nih kisahnya itu, siapa yang dicarinya itu. Jadi Mekah itu dia suka menjadi tempat pelarian orang-orang yang bermasalah. Ya, jadi yang dianggap masalah sama pemerintah begitu. Nah, ini dia itu tidak setuju dengan pemerintahan Nah, dia menggalang kekuatan untuk memberontak misalkan. Tapi ternyata kalah. Lah yang kalah ini suka kabur ke Mekah. Diam di Mekah supaya tidak dikejar begitu. Supaya mencari perlindungan. Nah, siapa tadi? Amr. Ini Amr bin siapa ini? Amr bin Sa'id.
dia itu mengutus utusan untuk mengejar orang-orang yang kabur ke Mekah. Nah, dikatakan oleh Suraih ini, beliau sahabat, izinkan aku untuk mengatakan kepadamu bahwa Mekah itu loh haram. Terus kamu nanti kalau misalkan Rasul juga dulu perang, nggak boleh, itu Rasulullah sendiri. Ini didengar oleh telingaku, saya melihat Rasulullah dengan kepalaku, dengan mata kepalaku sendiri, dan saya paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakila li Abi Suraihin. Terus kata Amr gimana nih ketika mendengar hadis itu? Qala anna a'lamu minka ya Aba Suraihin. Geus tong loba omong, aing lebih nyaho daripada maneh begitu. Aku lebih tahu daripada kamu, duhai Abu Syuraih. La tu'idu asian wala farron bidamin wala farron bi khariyatin. La tu'idu Mekah itu tidak melindungi orang yang bermaksiat wala farron bidamin. Tidak pula melindungi orang yang kabur karena harus dibunuh. Wala farron bi kharbatin. Juga tidak menghalangi orang yang kabur karena mencuri. Ya iya, saya kan bukan mau perang, saya itu mau menjemput paksa orang yang memang seharusnya dibunuh. Karena yang namanya Mekah itu tidak melindungi orang yang harus dibunuh. Oh ya, maksudnya harus dibunuh, harus dikisos misalkan. Orang harus dikisos, kabur ke Mekah, dia harus dijemput. Ya, orang yang mencuri harus dipotong tangannya, dia harus dijemput. Orang yang bermaksiat, ya misalkan harus dijilid, dia harus dijemput. Nah ini ihtijaj salah, yang betul itu Suraih. Nanti ada penjelasannya itu. Cuman jelas posisinya itu di sini. Al-Imam Bukhari itu mau berdalil bahwa supaya orang yang tidak hadir menyampaikan kepada orang yang hadir, yang tidak hadir ya. Supaya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ada tadi secara nas di situ disebutkan. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ya, bighairi hakim. Bighairi hakim. Jadi dalam pengertian apa ya? Berselisih. Berselisih, berperang. Tidak boleh. Ada pertanyaan lagi? Bukan. Tumpahan darah itu ya berkonflik. Jadi dia dua kubu dia berkonflik atas satu kepentingan tertentu. Nah, terus yang satu ini pergi ke Mekah. Misalkan itu diudag tuh, dikejar ke Mekah untuk meneruskan konfliknya. Nah, ini nggak boleh. Begitu. Ya. Dalam nggak ada. Kita nggak bahas itu. Nggak ada. Nah, qauluhu wa huwa yab'atsul bu'uts. Jadi ada berapa orang yang kita obrolin di sini? Ada 2 orang ya. Yang pertama itu siapa? Suraih. Tadi yang bertanya kan, yang memberi nasihat kepada Amir. Kemudian sang Amir nih yang mengutus utusan, siapa namanya? Amr bin siapa? Amr bin Sa'id. Nah, Amr bin Sa'id ini wahwa yab'atsul bu'uts. Amr bin Sa'id ini dia mengutus utusan, jadi mengutus tentara. Apa maksudnya? Ayyursilul juyusha ila Makkata likitali Abdullah bin Zubair, yaitu mengutus pasukan ke Mekah untuk membunuh Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair ini sahabat. Nah, beliau itu tidak setuju dengan kepemimpinan Amr bin Sa'id ini. Amr bin Sa'id ini entah di pihak siapa. Kalau nggak salah itu di pihaknya Muawiyah mungkin ya. Nah, likaunihi imtana'a min mubayya'ati Yazid. Oh iya betul tuh. Kenapa? Karena Abdullah bin Zubair ini dia tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid bin Muawiyah ini kan anaknya Muawiyah tuh, yang meneruskan Sidna Muawiyah ya. Nggak mau ngebaiat, dikejar, mau diperangi begitu. Nah, wa'tasoma bil haram, dan Abdullah bin Zubair ini mencari perlindungan di tanah haram di Mekah. Apakah Yazid bin Muawiyah ini sahabat? Bukan. Dia tabi'in. Ya, anaknya Muawiyahnya sahabat. Yazidnya bukan. Wa kana Amr
Wa kana Amrun waliya Yazidin alal Madinah. Dan Amr itu yang kita bicarakan di sini, Amr bin Sa'id, dia itu adalah gubernur di Madinah yang ditunjuk oleh Yazid. Wal kisatu masyhurun, ya kisahnya masyhur lah, kamu pasti udah tahu. Makanya belum masalahnya nih. Ini gimana cerita lengkapnya gimana? Saya ini udah baca di The Venture of Islam, cuman lupa lagi. Nah di sini untung ada khulasohnya. Wa mulakhason, kesimpulan ceritanya begini. Anna Muawiyata ahida bil khilafati ba'dahu li Yazid ibni Muawiyah. Muawiyah itu menjanjikan kekhalifahan setelahnya kepada Yazid bin Muawiyah. Nah ini kerajaan pertama di dalam Islam. Sebelumnya itu kepemimpinan Islam tidak pernah diberikan kepada anak. Gak pernah itu. Pasti dipilih yang paling bagus, yang paling baik. Nah nanti misalkan biasanya itu ada apa? Ada perbedaan pendapat siapa yang paling baik. Kayak waktu terjadinya pembaiatan Sayyidina Abu Bakar. Itu kan pernah berantem dulu tuh, ini siapa yang jadi pemimpin, apa dari Muhajirin, apa dari Ansor. Itu pasti ada. Cuman nunjuk anak itu nggak pernah kejadian. Nah, kejadian pertama nunjuk anak ini dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah. Muawiyah itu udah pokoknya kalau saya mati, kamu Yazid yang jadi khalifah. Nah ini nepotisme pertama. Saya nggak bilang salah ya. Entahlah, mungkin Sayyidina Muawiyah, gini, kalau kita ngobrolin Sayyidina Muawiyah, beliau itu kan sahabat. Kalau sahabat itu kan mujtahid. Ya, itu mujtahid. Ijtihad. Mungkin Sayyidina Muawiyah itu bahasanya begini. Ya kalau misalkan nanti diganti, berarti kan paseadui gitu tah. Ya, nanti dimusyawarahkan lagi, berantem lagi, musyawarahin lagi, berantem lagi. Udahlah saya tunjuk aja langsung siapa? Anak saya. Kayak Mulyono persis ini. Ya, cuman kalau Sayyidina Muawiyah itu sahabat ya ijtihad. Kalau Mulyono mah bukan. Dia bukan mujtahid ya. Apa Mulyono tuh? Nah, saya tahu aja. Paham. Akhirnya bil khilafah waduh. Li Yazid bin Muawiyah. Fabaya'ahun nasu illal Husain bin Ali wa Ibnu Zubair. Maka semua manusia membaiat kecuali siapa? Kecuali Husain bin Ali dan Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair tuh. Ini kan dua sahabat besar. Sidna Husain itu jelaslah cucunya Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali, Sidna Ali, ya jelaslah bapaknya. Itu juga nggak mau membaiat. Karena Sidna Ali mah jangankan ke Yazid atau ke Muawiyahnya aja enggak. Ya. Dan siapa Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Fa'amma Ibnu Abi Bakrin famata qabla mauti Muawiyah. Adapun anaknya Sidna Abu Bakar itu sudah wafat sebelum wafatnya Sidna Muawiyah. Jadi nggak ikut-ikut urusan. Wa amma Ibnu Umar fabaya Ali Yazid akiba mauti abi. Adapun Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu membaiat Yazid setelah kematian ayahnya. Maksudnya setelah wafatnya siapa? Setelah wafat bapaknya Yazid. Ya, setelah wafatnya Yazid. Soalnya kan Sidna Umar wafatnya sebelum Sidna siapa Utsman. Kejauhan itu. Belum ada konflik. Wa amal Husain ibnu Ali fasaro ilal Kufah listid'aihim iyahu liyubayyuhu. Adapun Sidna Husain bin Ali, beliau itu berangkat ke Kufah. Karena orang-orang Kufah itu memanggil Sidna Husain. Yang namanya, udahlah kamu nggak punya kekuatan di sana, datang aja ke Kufah, ke Irak tuh. Irak apa Iran sih? Iran. Ya, nanti kita baiat biar kamu punya kekuatan. Nah, itu kata orang-orang Kufah. Nah ini posisi politiknya begitu. Liyubayyuhu fakana dzalika sababa qatlihi. Nah tatkala Sidna Husain ini berangkat ke Kufah, lah di tengah jalan itu dicegat sama pasukannya Yazid bin Muawiyah ini. Nah itulah yang menjadi sebab terbunuhnya Sidna Husain. Nah, Husain itu yang adiknya yang kecil, Hasan yang besarnya itu. Nah, Fa'amma Ibnu Abi Bakrin, mana tadi? Fakana dzalika wa amma Ibnu Zubair
fa'tasoma wa yusamma aidzal bait. Adapun Ibnu Zubair yaitu Abdullah bin Zubair fa'tasoma, maka beliau itu mencari perlindungan wa yusamma aidzal bait. Dinamailah saat itu Abdullah bin Zubair itu sebagai apa? Sebagai orang yang berlindung di Baitullah. Wa ghalaba ala amri Makkah. Apa ini ya? Fakana Yazid ibnu Muawiyah ya'muru umarahu 'alal Madinah ayyujahizu ilaihil juyush. Ini kalau saya nggak salah memahami ya. Jadi Abdullah bin Zubair ini karena beliau ini adalah sahabat besar, tatkala berlindung ke Mekah, orang Mekah senang, suka. Nah, jadilah pemimpin di sana. Lah ketakutan ini ada kekuatan besar lagi, takut mengalahkan siapa? Yazid bin Muawiyah. Lah makanya Yazid menyuruh Amr bin Sa'id untuk mengejar Abdullah bin Zubair. Di mana? Di Mekah. Lah, orang ini tadi siapa namanya? Siapa? Shuraih. Nah, Abu Shuraih memberi nasihat. Ya, Shuraih itu memberi nasihat. Kamu jangan ngejar ke Mekah karena Rasulullah berkata begini dan begitu. Lah, diwaro, cicing aing nyaho. Nah, Mekah itu tidak melindungi orang yang harus dibunuh begitu. Paham ya? Nah, fakana Yazid bin Muawiyah ya'muru umarahu 'alal Madinah ayyujahizu ilaihil juyush. Maka Yazid bin Muawiyah memerintahkan apa? Pejabat-pejabatnya 'alal Madinah, atas Madinah, supaya mengutus pasukan ke Mekah. Fakana atau untuk mengejar Abdullah bin Zubair. Fakana akhiru dalika anna ahlal Madinah ijtama'u ala khal'i Yazidin minal khilafah. Nah nanti ahlul Madinah akhirnya menjadi sepakat apa? Untuk melengsarkan Yazid bin Muawiyah dari kekhalifahan. Ya, oh ini udah ngerti agama nih. Begitu. Jadi ini senjata makan tua. Kok udah berani nih. Ini khalifah nggak ngerti agama. Jadi kekhalifahan dulu itu apa, orang-orang Islam menginginkan kepemimpinan yang ideal. Jadi bukan hanya cakap di dalam berpolitik, tapi juga paham agama. Justru paham agama ini harus yang nomor satu. Ya, karena Islam ini harus dibawa ke akhirat. Lah kita punya pemimpin kayak Mulyono ini gimana? Ongkos haji dicokot. IKN udah lagi dibikin, ditinggalin. Ya anaknya jadi wapres, kerjaannya main PS5. Aduh. Nah ini ya kesangan. Ditanya Fatihah acak-acakan. Ya jadi dunia komo si eta mah dunia na pulunganeun akhirat na komo. Geus moal kapake. Soal kapake. Aing terpercaya. Maka Yazid bin Muawiyah ya'muru umarahu. Nah itu. Nah jadi orang-orang Madinah akhirnya apa bersepakat aing boga presiden jaga kieu mah ayo mending lengserkeun we. Lah akhirnya merontak tuh ahlul Madinah begitu. Terbuka pesto. Jadi apa ruginya masyarakat tidak punya hak untuk membawa senjata itu ya kayak gini. Ya, terkekang. Kalau orang di Amerika itu masih takut itu. Jadi si pemerintah itu masih takut sama masyarakat. Punya senjata, punya hak. Ya, the right to bear arms. Ya, itu punya hak untuk menyandang senjata. Di Indonesia ya keris, empu gandring. Turun tentara pakai AK. Ya udahlah, kita gak bisa ngapain. Ya makanya kuasai ABRI-nya, kuasai polisinya, selesai urusan. Ya langsung diem rakyat. Makanya biasanya itu yang bisa kudeta siapa? TNI-nya biasanya. Yang bisa kudeta militer itu. Ya. Di negara-negara kudeta militer kan? Kudeta militer. Ya karena yang bisa punya kekuatan untuk mengkudeta yang bawa senjata. Kita mah bawa senjata. Lain deui tapi fungsina.
Mual bisa dipakai untuk memberontak. Justru dia yang suka memberontak. Aduh, udah. Nah terus siapa ini tadi? Syurai, Abu Syurai. Abu Syurai itu kan akhirnya berkata tuh sama Amr bin Sa'id, berilah aku izin, uhadiska, aku akan berkata-kata kepadamu. Sami'athu udunaya ila akhirih aroda annahu balagho fi hifzihi wa tathabbutihi wa annahu lam ya'khudhu biwasitatin. Wa atab bitasniyati takidan wa dhamir fi qoulihi takallama bih aidun ala qoulihi qaulan. Jadi perkataan siapa ini Abu Syurai bahwa saya ini mendengar dengan kedua telinga saya sendiri, saya melihat Rasulullah sendiri. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa hadis ini loh saya tidak menerima dari sahabat yang lain. Ini langsung saya dapatkan dari Rasulullah. Nah, walam yuharrimhan nas. Nah, kan isi perkataannya bagaimana? Allah itu sudah mengharamkan haram, yaitu Mekah. Yang mengharamkannya itu loh bukan manusia. Jadi nggak boleh ada orang itu tiba-tiba menghalalkan, nggak boleh. Nah, ai anna tahrimaha kana biwahyin minallahi la min istilahin nas. Ini bukan dari kesepakatan manusia bahwa haram itu tidak boleh ada peperangan di situ. Nah, kemudian saatan ai mikdaron minaz zaman. Kemudian kalau misalkan kata Rasulullah kan saya mendengar kata Rasulullah begini, nanti kalau ada orang menghalalkan peperangan di Mekah, ya, terus dia itu berdalil dengan peperangan ini, itu salah, jangan diterima. Karena Allah menghalalkan padaku dalam waktu siang sebentar saja. Ya, mewahyukan padaku bahwa ini halal, sudah diharamkan lagi sampai hari kiamat, haram ini nggak boleh. Begitu. Ya. Ay mikdaron minaz zaman. Itu yang Fathah itu ya. Kemudian bi khorbatin waskaniro thumma muwada yakni as-sariqah. Nah, cuman kan si Amr ini Amr bin Sa'id dia ngejawab kan, bukannya ini kan ulama sepertinya alim harus didengerin. Cuman dia menjawab seolah-olah dia itu punya hujah. Diam kamu, saya ini lebih tahu daripada kamu begitu. Ya, kenapa? Ini yang namanya Mekah ini emang nggak boleh perang di situ. Tapi kalau misalkan ada orang yang berhak untuk dibunuh, ya masa bisa apa? Bisa berlindung di Mekah? Ya nggak bisa lah. Orang yang tangannya harus dipotong, ya nggak bisa lah. Ya, orang yang bermaksiat harus dijilid, nggak bisa lah. Ya kita bawa ke percetakan, ayo kita jilid lah. Ayo. Ya, coba kalau kita digituin kita kalah dalil nggak? Kalah dalil kan. Nah, ini salah sebetulnya nanti ada ya. Qala Ibnu Battal al-khurbah wa bil fathih as-sariqah wa qad tasyaddaqa. Nah, ini bersilat lidah saja. Ya, ini bedanya antara dalil dan bersilat lidah. Kamu kalau lihat-lihat di YouTube itu ustaz-ustaz, banyak sekali mereka itu bisanya itu bersilat lidah. Bukan bisa istidlal. Kenapa? Lihat. Wa atabikalamin zahiru hakun lakin aroda bihil batil. Apakah perkataan Amr bin Sa'id ini benar bahwa Mekah itu tidak melindungi orang yang berhak untuk dibunuh? Benar. Lah kalau misalkan ada orang nih dia membunuh di Jeddah, itu kan harus dikisos. Di Jeddah dia membunuh, kabur ke Mekah, dikejar nggak tuh? Dikejar lah. Itu boleh nggak dikisos di situ? Ya boleh lah. Itu kan bihakin. Yang tidak boleh itu bighairi hakin. Perkataannya benar. Benar nggak kalau ada orang maling? Apa kabur ke Mekah itu boleh dipotong tangannya? Bener semua ini. Cuman aroda bihil batil. Dia dikiaskan, tapi kiasnya nggak bener tuh. Ilatnya nggak ada. Coba sekarang lihat, apakah Abdullah bin Jubair ini dia pembunuh? Bukan. Apakah dia bermaksiat? Enggak. Apakah dia itu mencuri? Enggak. Terus apa kesalahannya sampai mau dikejar ke Mekah itu dibunuh? Apa alasannya? Nggak ada alasan begitu. Jadi sebenarnya harus ada ilatnya dulu. Nah, ini bersilat lidah tuh. Ya. Fa inna sahabiyya ankaru alaihi nasbal harbi ala Makkah. Nah, ini mah perang. Ini mah Abdullah bin siapa tadi? Amr bin Sa'id, bukan Amr bin Sa'id, Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair itu beliau tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah, terus dianggap pengancam, kabur ke Mekah. Apa salahnya?
Nggak ada salahnya itu. Ini kan muharabah, ini peperangan ini. Begitu. Nah, ini nggak boleh. Fa'ajabahu bi annaha la tamna'u min iqamatil qisas wa huwa sahihun. Benar memang. Kalau qisas mah nggak apa-apa. Di mana illa annabna Zubair lam yartakib amron yajibu alaihi fihi syai'un min dzalik. Cuman Abdullah bin Zubair ini tidak melakukan apa-apa yang disebutkan tadi. Nyuri ya enggak, ngebunuh orang ya enggak, bermaksiat ya enggak. Wasanat kuru mabahita hadzal hadis fi kitabil haji. Lah nanti bakal ada penjelasannya lebih jelas di dalam kitabul haji hadis nomor 1832. Wa malil ulama fihi minal ikhtilafi fil qitali fil haram insyaallah taala. Dan nanti akan ada pembahasan tentang khilaf bagaimana hukum perang di tanah haram. Wa fil hadithi syarafu Makkah. Nah, kita juga bisa mengambil kesimpulan dari hadis itu. Ya, kalau yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari jelas bahwa orang yang hadir supaya menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Itu jelas, itu yang diambil di dalam judul bab. Nah, kita juga bisa mengambil kesimpulan apa? Syarafu Makkah, bahwa Makkah ini sangat mulia. Nah, sampai jadi sebab lengsernya nanti siapa? Yazid bin Muawiyah. Wa taqdimul hamdi wa tsana 'alal qaulil maqsud. Kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa apa? Bahwa sebelum kita berkata-kata tentang perkataan yang ingin kita maksud, maka disunnahkan untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan di dalam hadisnya begitu, bahwa Rasulullah itu memuji dulu begitu. Kemudian mana tadi wa itsbatu khosoisir rasul, dan kita juga mengetahui berarti Rasul itu memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh selain beliau. Selain beliau, perang di Mekah itu tidak boleh. Cuman Rasulullah diizinkan oleh Allah sesaat saja begitu. Berarti ini khususiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastawa'ul muslimin ma'ahu fil hukmi illa ma thabata takhsisuhu bihi. Dan ini pun menjadi pengetahuan bagi kita bahwa semua orang muslim itu di dalam hukum setara. Ya, di dalam hukum setara, kecuali apa-apa yang secara khusus dia ditetapkan. Nah, itu kayak habaib itu di depan hukum sama derajatnya, itu di depan hukum. Ya, cuman ya kalau misalkan kita melepaskan hukum min haitsud dam, dilihat dari segi ada darahnya Rasulullah di situ, itu a'la tuh, tinggi itu. Ya, kalau min haitsul ilmi nanti ya ilmu yang jadi penetapnya begitu. Kalau misalkan kita lihat di YouTube ya, habaib yang apa membanggakan nasab itu biasanya ilmunya sedikit. Jadi yang dibanggakan nggak ada lagi nasabnya begitu. Ya kita juga harus ngakuin. Emang gimana ya? Iyalah mungkin harus gimana. Ya kan. Ya sekarang gini, orang itu ya duit nggak punya, ya ilmu nggak punya, nasab nggak punya, tapi ganteng. Dia itu foto-foto terus, wajar nggak tuh? Ya wajar aja dia punyanya itu. Mau gimana lagi ya, kalau misalkan kita berantemnya ilmu ya saya kalah, berantemnya duit ya saya nggak punya. Ya, mau gimana lagi kan, punyanya cuman ganteng ya udah. Ya ke depannya ya, dia punyanya itu. Tapi coba lihat kalau misalkan dia itu ya Habib, ya alim kayak Habib Ali itu. Apa yang ditonjolkannya itu? Ilmu. Makanya tatkala ditanya, mana yang lebih mulia, ilmu atau Habib? Ya keilmuan lah. Kehabiban itu murojih saja. Tuh, kalau tanya Habib Bahar, beda jawabannya itu. Nasab itu nomor 1. Soalnya ilmunya kurang beliau itu. Ya, Habib Bahar itu ilmunya kurang. Kalau Habib Ali itu ilmunya tinggi. Makanya beda jawaban. Nah, sekarang mana yang benar? Yang min haitsu, tanya Rabitul Alawiyah itu. Kata Rabitul Alawiyah apa? Saya pun heran kalau orang nyebut nasab itu lebih tinggi daripada ilmu, saya pun heran. Itu kata Rabitul Alawiyah sendiri begitu. Ya, cuman kalau kita mau adil, ada haitsiyah di situ. Ya, begitu. Jadi dari segi hukum sama saja, semuanya itu. Makanya nggak bisa begini. Allah, nasab kok dibahas. Kata Rasulullah, Fatimah kalau mencuri akan dipotong oleh Rasulullah. Emang siapa yang ingkar juga? Emang iya. Itu kan min haitsu di depan hukum. Iya kan? Tapi coba lihat juga dong apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyakiti Fatimah maka dia telah menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku maka dia menyakiti Allah. Barang siapa menyakiti Allah maka siap-siap dia diazab. Ada enggak tuh? Ada juga. Ya. Jadi kalau baca hadis itu jangan separoh-separoh. Makanya si Imad datang dituturkan pokoknya piceun saya namanya.
Lain ngikutin si Imad ngapain? Ih, greget aing mah. Itu dibayar tuh mah. Pokoknya sekarang ada pola begini ya. Yang ngebela Imad itu pasti ngebela Wahabi, pasti itu. Saya udah punya pola nih di komen-komen nih. Kalau saya bahas apa? Bahas Pak Alwi, itu yang mencela-mencelanya itu buzzer-buzzernya itu. Nah nanti saya bahas Wahabi. Yang mencela juga. Yang mencela juga yang si buzzernya si Imad ini juga. Udah ketahuannya itu juga. Eta kene si kehead deui. Kehead. Menit berapa itu? Biar nanti saya potong. 9. Aduh, lumayan bahan konten. Ada pertanyaan? Bikin ke dia. Ada pertanyaan bikin ke dia. Saya. Lanjutnya, hadis nomor 105. Haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab. Qol haddatsana Hammad an Ayyub an Muhammad an Ibni Abi Bakrah an Abi Bakrah. Ini dari Abdullah bin Abdul Wahhab terus sampai Abu Bakrah. Zakaron Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum, maka sesungguhnya darah kalian dan harta kalian, qala Muhammadun wa ahsibuhu qala wa a'radukum, berkata Muhammad. Nah ini ada sempilan ya, sempilan. Qala Muhammadun wa ahsibuhu qala, dan aku menyangka beliau berkata wa a'radukum, dan kehormatan kalian, alaikum haramun, atas kalian semua itu apa? Haram, tidak boleh dicederai. Kahurmati yaumikum hadza, seperti keharaman hari kalian yang ini, fi syahrikum hadza, di dalam bulan yang haram ini, ala liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Nah, supaya perhatikan, supaya orang yang hadir dari kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Wa kana Muhammadun yaqulu shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dzalika ala hal ballagtu marratain. Dan Muhammad berkata, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dzalik ala hal ballagtu. Kemudian Nabi Muhammad berkata lagi, bukankah aku sudah menyampaikan? Bukankah aku sudah menyampaikan? 2 kali tuh, marratain. Ya, inti istidlalnya di situ. Imam Bukhari ya. Ini Rob nggak ada pertanyaan ya? Fi'il mudhari. Dia jadi sigot amr itu ada 2, 1 fi'il amr, 2 fi'il mudhari dengan lam amr. Itu jadi amr tuh sigotnya. Jadi dari mana kita tahu bahwa ini adalah amr? Itu ada 2, imma dari sigot, yaitu if'il dan lain sebagainya, atau dari fi'il mudhari yang disertai dengan lamul amr. Jadi liyuballigh itu sampaikanlah begitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Yang hadir harus menyampaikan begitu. Ada pertanyaan? Enggak ada. Sekarang bab 38, babu ismi man kadzaba 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab dosa orang yang berbohong atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haddatsana, hadis nomor 106. Haddatsana Ali bin Al-Ja'di
qol akhbarana Syu'bah qol akhbarani Mansur qol sami'tu Rib'iyya ibn Hirashin yaqulu sami'tu Aliyan yaqulu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dari gurunya Imam Bukhari yaitu Ali bin Ja'ad. Terus sampai kepada siapa? Sampai kepada Sidna Ali. Ini Sidna Ali itu diriwayatkannya oleh Rib'i bin Hirash. Bagaimana? Nah, Sidna Ali meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La takdzibu alayya. Janganlah engkau menisbahkan kebohongan atasku. Fa innahu, maka sesungguhnya perkara itu, man kadzaba alayya, barang siapa yang menisbahkan kebohongan atasku, fal yalijin naro, maka supaya masuklah dia itu ke dalam neraka. Na'udzubillahi min qauluhu babu itsmi man kadzaba 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laisa fil ahadits allati fil bab tasrihun bil itsmi wa inna ma huwa mustafadun minal wa'idi bin nar ala dzalika li annahu lazimuhu. Jadi lihat nih bahasanya. Bahasanya Imam Bukhari itu bab dosa. Padahal di dalam hadis tidak ada kata-kata dosa. Ada nggak di dalam hadis kata-kata dosa itu? Nggak ada. Apa yang ada di dalam hadis? Yang ada di dalam hadis itu ancaman neraka. Nah, neraka ini dia lazim dari dosa. Ya, neraka ini dia lazim dari dosa. Makanya yang diambil itu malzumnya oleh Imam Bukhari itu. Bab dosa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Imam Bukhari itu Asy'ariyah. Asy'ariyah juga Imam Bukhari itu. Ya. Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi Imam Asy'ariyah belum ada. Dalam pemikiran. Ya, soalnya ini kan kalau disebut kafir pasti neraka. Ya, apakah berbohong atas nama Nabi itu kafir atau tidak? Nanti ada pembahasannya itu. Ya, menghinakan Nabi dia kafir jelas. Tapi kalau berbohong atas nama Nabi gimana? Ini saya mau jualan terong nih. Udah beli 2 toronton. Pas masuk pasar gak laku. Ya, akhirnya aduh ya Rasulullah puntennya abi pada nambut nami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ya'lamu ma ukulul jannah. Tidaklah kalian mengetahui apa itu makanan-makanan ahli surga? Apa itu? Afdaluhum at-terongu. Yang paling afdal dari makanan itu adalah terong. Nah, itu diambil. Itu nanti orang itu kafir apa enggak? Nah, ini masalah tuh nanti. Kalau dia tidak kafir berarti yang lazim apa? Dosa, nerakanya. Gimana nanti? Kalau oleh Allah dimaafkan, berarti tidak ada neraka. Yang ada dosanya saja. Gitu. Jadi diambil dari ancaman yang ada di dalam hadis. Tidak ada kata-kata dosa. Tapi yang diambilnya apa? Dosa oleh Imam Bukhari. Nah, apa coba yang dilarang oleh Rasulullah di sini? La takdzibu alayya. Janganlah engkau menisbahkan kebohongan padaku. Apa sih maksudnya itu? Ya. Huwa amun fi kulli kadzibin. Ini umum atas semua perkara yang bohong. Mutlakun min kulli nau'in minal kadzib. Mutlak dari semua macam kebohongan. Nah, pokoknya mereka kiri bohong lawan wae, pokoknya lamun teu sesuai saya geus pokoknya dosa bang geus mah. Ya. Kalau tidak apapun itu. Misalkan apa? Rasulullah itu kan rambutnya ikal yang enggak. Lurus juga enggak. Ya, itu bergelombang begitu. Nah, terus ini orang rambutnya ini kribo. Nah, kribo. Jadi dia dihina, woi kribo, Rasulullah kribo sih. Ah, itu kan tidak sesuai dengan kenyataan tuh. Bohong gitu, bohong kayak gitu udah tuh siap-siap neraka tuh dosa. Jadi umum pokoknya mah menisbahkan kebohongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah kebohongan. Makanya nih tukang bohong yang paling banyak itu si Wahabi. Ya, ini kan kata Rasulullah ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Padahal mah itu bukan dari Rasulullah, itu yang difaham sama kamu dari terjemahan hadis. Itu yang difaham sama kamu dari terjemahan Quran. Harusnya tuh jujur, si Wahabi ini orang
paling banyak bohong atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Kadzab itu sudah. Si Wahaboy itu. Ya. Lihat lagi tuh, menit nomor berapa? Nanti catat. 45. Tadi 3 genap. Tuh, gitu. Ini apa? Hati-hati nih. Ya. Si Wahaboy. Karena lihat ya, kita itu tidak mempermasalahkan. Jadi kalau mau ngobrolin hadis, ya kita ngobrolin hadis. Ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Ya sudah, hadisnya begitu. Adapun pemahamannya itu dari kamu yang kamu paham. Makanya kita berbeda paham. Dan kamu jangan mengklaim itu dari Rasulullah. Kita pun mengklaim ini dari Imam Syafi'i. Kita pun mengklaim ini dari Ibnu Hajar. Dan bagaimana Ibnu Hajar punya pemikiran seperti itu? Ya dikeluarkan istidlalnya. Ya ini hadisnya seperti ini. Ini hurufnya, ini kemungkinan maknanya. Jika dimaknai zahir seperti ini, jika dimaknai majaz seperti ini. Ini ada korina, harus dimaknai secara majaz. Ini tidak ada korina, harus dimaknai secara hakikat. Oh ini baknya Mbak Anu. Ya. Bapak ya Mbak Susi. Mbak Kiki. Nah ini minnya Mbak Kekok. Minnya min apa. Lah ini kan harus paham kita itu. Apakah ini mansuh atau nasih. Si Wahaboy emang gak punya ilmu kayak gitu. Makanya mereka mah kadzab, tukang bohong. Ini dari Allah, ini dari Rasul. Ini dari Allah, ini dari Rasul. Padahal pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal pemahaman Ibnu Taimiyah. Tuh. Ya. Kumaha ya tuh. Begitu. Ala kulli halin. Jadi jangan. Ya, kalau kamu tahu ini dari Ibnu Taimiyah, bilang. Ini Ibnu Taimiyah. Kalau kamu taunya dari Utsaimin, bilang ini dari Utsaimin. Biar kita juga nanti jelas. Oh itu kan kata Utsaimin. Ya saya loh kata Imam Syafi'i. Ayo, ini dia baca jelas dia kata Imam Syafi'i. Sok, mana yang lebih salaf? Utsaimin apa Syafi'i? Mana yang salaf? Yang salaf teh nu bareto nu heubeul. Syafi'i. Ya saya tuh aslaf minka, aslaf minkum. Hei antum, antuna. Afwan. Akhi, ukhti. Nah, ada Wahaboy bilang sama saya, Afwan, Ustadz. Kalau menyampaikan ilmu itu bagusnya pakai peci. Nah, saya tanya, Afwan itu tarkibnya apa? Gak bisa jawab dia itu. Nah, kenapa dibacanya mansub, gak marfu, kenapa gak afun? Apa? Gak ngerti, mereka pada gak punya ilmu itu. Nah, bisa nawe Afwan, antum. Akhi, ukhti, kita tanya, antum, kamu nyebut antum itu tarkibnya apa? Bingung juga dia. Ya, udahlah. Udahlah, cek orang teh lah, nu wajib dah heula we obrolkeun. Ya, orang masuk agama itu harus paham apa? Grammar bahasa Arab, harus paham nahwu. Itu wajib tuh. Pakai peci, sunnah. Kamu itu ngeributin peci. Kamu nyebut afwan, saya tanya tarkibnya enggak bisa. Diem. Gitu, aing sebel kasih Wahaboy mah. Ih, amit. Ih, naudzubillahi min dzalik. Amitnya. Jarauh balaraid, ya Allah balaraid 7 turunan. 8 salaman 10. Tang aya aing mending pegat turunan aing daripada kudu jadi Wahabi mah. Amit. Naudzubillahi min dzalik. Amit. Jabang bayi. Kemudian babu itsmi man kadzaba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dosa. Jadi ini apa? Umum ya, semua dosa. Qauluhu la takdzibu alayya huwa amun fi kulli kadzibin. Nah, kata Rasulullah apa? Janganlah kalian itu berbohong atasku. Huwa amun fi kulli kadzibin. Dia umum atas semua yang berbohong. Mutlakun fi kulli nau'in minal kadzib. Mutlak dari semua macam kebohongan. Jadi baik itu kebohongannya itu untuk kebaikan. Meskipun untuk kebaikan gak boleh. Ya. Nah misalkan kita nyuruh sama anak kita ya. Tolong ambilin sendal bapak. Ya. Loream. Kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengambilkan sendal bapaknya. Maka dibukakan pintu surga yang ke-9. Banyak pak, bener ya cek Rasul. Itu untuk kebaikan atau untuk keburukan tuh? Untuk kebaikan. Tapi naun minal kadhib bukan itu. Naun minal kadhib gak boleh. Tetap. Ya.
Hah? Ya nggak boleh. Nah itu dia baik-baik, dia itu kebaikan atau untuk keburukan nggak boleh. Ya mutlakon. Nggak bisa ini. Wa ma'nahu la tansibul kadzib ilai. Maksudnya itu apa? Janganlah kalian menisbahkan kebohongan padaku. Ya, ini adalah perkataan Rasulullah apa? Mengambilkan sendal orang tua itu dibukakan pintu surga ke-8. Itu kan perkataan tuh. Itu perkataan Rasulullah dinisbahkan kepada Rasulullah. Padahal kenyataannya itu bukan perkataan Rasulullah. Ya kalau misalkan ngomong kayak gitu aja ya nggak apa-apa sih. Ya cuma ngomong kayak gitu aja. Engkau sih dibukakan bentuk ke-8 di surga. Bapak cek sah ngimpi sih. ya kalau ngimpi mah ya terserah tuh. Oh udah tuh mah berhenti di situ ngimpinya. Percaya aing cek kurang gitu. Ya. Nah, kan tidak menisbahkan kepada Rasulullah kan. Itu bohong nggak? Kalau tidak sesuai dengan kenyataan bohong. Cuman dinisbahkan sama Rasulullah nggak? Enggak. Jadi berbohong, yang mana bohong ini dia mustakil, dia menyendiri, dan bohong yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Itu dua perkara yang berbeda. Makanya orang Wahabi itu paling bohong, paling gede-gede na bohong. Nyebutkan anak kata Rasulullah Allah di langit. Kata Rasulullah Allah di langit. Mulai kapan Rasulullah itu bercerita pakai bahasa Indonesia itu mulai kapan? Iya, tapi kan terjemahannya gitu. Ngomong kamu yang benar berarti terjemahan. Kalau diterjemahkan, bohong juga itu. Ya, kenapa bohong? Mana yang ngomong itu hamba sahayanya bukan Rasulullahnya. Rasulullah yang bertanya, aina Allah? Qala fis sama. Siapa yang kolanya? Hamba sahayanya. Kamu tahu nggak itu hamba sahayanya buta? Nah, sama itu ada asumu, ada tinggi. Tinggi itu ada dua, ada maknawi, ada hakiki. Dia dan Wahabi itu digitukan ngomong. Pesing dia. Amit-amit. Itu turunan. Mereka kulo punduk aing. Teu hayangnya jeung eta. Bohong aing mah. Amit-amit. Tukang bohong, tukang wadul, tukang tipu. Nah, ngomong di masjid-masjid, ini dari Rasulullah, ini dari Allah, dari Quran, dari hadis. Wadul. Tak gede-gede na wadul eta. Saha? Wahaboy. Jeung wahagirl. Nah, itu kalau masih kecil. Kalau udah gede, wahamen. Jeung wahawoman. Wahaboy. Kemarin juga ada yang bilang si Wahaboy itu gini. Ustaz, yang Ustaz Masud Wahab itu siapa sih? Apa yang di Mekah itu? Yang jadi imam Masjidil Haram. Masa Masjidil Haram itu dipegang sama aliran sesat? Terus Ustaz kalau umroh kemana? Ke Mekah kan? Wahabi kan? Kurang iya nya. Yang namanya Mekah Madinah itu gak bisa dijadikan patokan kebenaran. Gak bisa. Sebelum Wahaboy di situ, yang di situ siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, orang Sunda. Orang Sunda yang ada di sana itu. Dan itu sudah berabad-abad di sana siapa? Syafi'iyah, berabad-abad di Mekah itu. Cuman si Saud ini Bani Hanafiyah, yang mana itu satu bani sama Musailam Al-Kadzab, nabi palsu. Itu berbondong-bondong sama Muhammad bin Abdul Wahab, dibiayai oleh Inggris, si Rothschild, untuk memerdekakan Israel supaya memberontak ke Mekah Madinah. Akhirnya diberontak, diusir tuh ulama-ulama Syafi'iyah. Masuk si Muhammad bin Abdul Wahab, makanya kita sebut Wahaboy. Ya, Wahabiyah gitu. Yang anak-anak kecilnya, yang udah gede-gedenya Wahamen. Yang cewek-ceweknya Wahagirl, udah gede Wahawoman. Begitu. Ya. Tuh, itu udah jelas salah. Kenapa? Akhir zaman orang-orang yang bodoh, goblok dan tolol itu bilangnya itu kan bener lah, kamu bener kok pakai tempat. Bener itu pakai pemikiran. Cari sekarang kemana pindah-pindahnya tuh Syafi'iyah. Kemana? Ke Indonesia. Maka anu bener-bener patokannya tuh Abuya Uci almarhum. Patokan-patokan benernya itu udah Buya Yahya sekarang. Siapa? Abdul Somad. Ya Gus Baha fikih nama.
Ya begitu, itu agak ada masalah sedikit sama saya Gus Paha itu ya. Jangan mutlakon begitu. Ya, tapi nggak dikat setik. Aing mau makan yang urusan Gus Paha aing. Terliur ya. Ya. Nah ini diambil-ambil nih apanya? Yang pindah-pindah ke kitanya itu. Ala kulli halin. Ulah jadi si Wahaboy. Saya eta tukang wadul, saya gede-gedena wadul. Kadab. Nah kan ada asal nage Sabani jeung Musailamah al-kadzab. Makanya kesininya ya kadzab, tukang bohong. Bilang-bilangnya dari Allah, bilang-bilangnya dari Rasul, padahal dari Muhammad bin Abdul Wahhab, tukang wadul. Gitu. Oke? Aing diontrog isu pageto sakitu heula. Wallahu a'lam bissawab. Terusan. Dosa itu mah. Itu mah bukan berbohong. Sumpah palsu itu mah. Malah mun kapepet teh salah ada kapepet. Anu tidak boleh itu halafuz zur. Ya, halafuz zur. Halafuz zur itu ya sumpah palsu. Jadi ke persidangan bersumpah itu enggak boleh. Kalau demi Allah demi Rasulullah itu nanti jangankan ya ada hukumnya khusus gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah kebiasaan ngomong kayak gitu, itu nggak dihitung dosa juga. Gitu. Nanti ada hukumnya khusus. Lagi pertanyaan? Nggak ada? Ya udah kalau nggak ada, yang ibu-ibu boleh pulang duluan ya. Dan tutup pelaku hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.